البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau ditipu oleh setan dengan was-was yang untuk menyusahkan antum tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kesulitan di dalam agama ini. Dan Allah ta'ala menginginkan kemudahan untuk kalian dan bukan kesulitan yang Dia inginkan. Maka kalau antum sudah berwudu, sudah istinja, yaitu kencing, kemudian membersihkan najis sesuai dengan yang disyariatkan, maka apabila memang terbukti setelah itu terasa keluar sesuatu, dibersihkan dan tanpa memaksa. Kalau dipaksa ditekan-tekan atau dehem-dehem, dan itu dilarang oleh para ulama karena Nabi tidak mengajarkan begitu. Kalau dipaksa-paksa nanti akan muncul lagi, karena jiwa kita nanti boleh jadi akan berpengaruh kepada metabolisme badan. Tatkala jiwa kita memaksa-maksa untuk muncul lagi, maka mungkin metabolisme badan terutama di bagian kandung kemihnya, bagian saluran kencing akan memproduksi lagi. Maka jangan dipaksa-paksa, tetapi hukum secara dohir kalau sudah dibersihkan, ya sudah. Yang penting kita secara umum kita kencing sampai selesai, kemudian kita bersihkan, kemudian selesai. Tak perlu dipaksa, tak perlu takut. Hukum sesuai dohirnya. Dohirnya bersih sudah, dohirnya selesai sudah. Tak perlu dipaksa-paksa. Baik. Karena kalau sering begitu nanti lama-lama jadi salasil baul, yaitu kencing dan kencing dan kencing. Kalaupun terjadi seperti itu, maka itu dikatakan penyakit. Kalau itu penyakit, maka Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi jangan kemudian kita malah bermenit-menit, berpuluh-puluh menit, berjam-jam mengurusi itu. Tapi kita bersihkan, kemudian kita wudhu, kemudian kita sholat, dan kita tidak perlu mempedulikan. Itu sudah dimaafkan masalah kencing yang datang setelah itu. Yang penting kemaluannya sudah ditutup dengan kain atau semacam pampers atau apa, agar kencing yang mungkin ada atau mungkin menetes tidak sampai mengotori tempat sholat, tidak mengotori kain kita dan sebagainya. Ditutup baik-baik. Setelah itu terserah mau dia menetes, mau dia keluar lagi atau tidak, dianggap itu penyakit, dan penyakit itu dimaafkan. Jangan kita diperhamba oleh setan dan perasaan. Oh, ini najis lagi, kotor lagi, bersihkan lagi. Oh, tekan-tekan lagi. Jangan ditekan-tekan. Nanti dia akan keluar lagi. Setiap kali ditekan dia akan keluar lagi. Seperti dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaiton. Kata beliau, yaitu alat kencing itu seperti puting susu. Setiap kali ditekan maka akan keluar susunya. Kalau tidak ditekan dah berhenti secara normal. Jadi jangan kita dipermainkan oleh setan atau perasaan. Adapun untuk masalah tempat sholat, hukum sesuai dohirnya. Kalau dohirnya tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna dari najis, hukum dohirnya adalah suci. Kalau ternyata memang ada najisnya tapi kita tidak tahu, karena tidak nampak rasa, tidak nampak bau, tidak nampak warna, tidak nampak zatnya, maka kita dimaafkan karena hukum sesuai dohirnya. Jadi jangan was-was, tak masalah, langsung aja tetap mau sholat di situ sampai mencium bau najis. Jangan ditipu oleh setan, jangan diberi halusinasi oleh setan dan sebagainya. Hukum sesuai dohirnya. Taib. Wallahu a'lam. Kalaupun setan kemudian membisik-bisikkan, jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan tidak sah, jangan khawatir. Bilang kepada setan, bilang pada diri sendiri, kita diperintahkan taat kepada Allah, mengikuti agama yang benar, dan agama yang benar itu tidak susah. Dan agama yang benar itu menghukumi sesuatu sesuai dohirnya. Dohirnya tidak ada alamat najis, sudah. Terserah sebelum ini ada hewan yang najis datang atau orang yang najis datang, misalkan ada istilah orang najis, misalkan najis datnya,
Tapi hukum dohirnya, tempat kita sholat ini tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna dari benda najis, maka hukumnya adalah sudah sah. Allah tidak mempermainkan kita, Allah tidak membuat tipu daya kepada orang yang berusaha taat kepadanya dan orang itu tidak berburuk sangka kepadanya. Allah Maha baik. Tayyib. Maka jangan mau ditipu oleh setan. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri disebutkan dalam biografi beliau pernah ditipu-tipu oleh setan, dalam artian setan berusaha menipu beliau, was-was. Maka beliau mengatakan, saya tadi sudah wudhu. Kalau engkau mengatakan saya belum wudhu, engkau wajib mendatangkan bayinah. Jadi beliau melawan bisikan setan dengan kalimat-kalimat yang semacam itu. Mana bayinahnya saya belum wudhu? Atau mana bayinahnya bahwasanya yang keluar dari ini adalah memang air najis, bukan air istinja dan seterusnya. Jadi jangan mau ditipu oleh setan. Allahu a'lam, Allah Maha baik. Alhamdulillahirabbil alamin.